Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan atau ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi, model, pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Sebelum presentasi kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Cindy Anita Putri sebagai moderator dan rekan-rekan saya, Dini Afrilia, Indah Oktaria, Kadek Yusiana Putri, Novi Nuristiasi, dan Rahmadini yang sebagai penyaji. Langsung saja kami mulai presentasinya. Materi pertama di sini akan saya paparkan terlebih dahulu. Jadi di sini model pembelajaran bahasa Indonesia itu dapat diartikan dengan istilah strategi atau gaya yang dilakukan oleh seorang guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian model pembelajaran ini tidak terlepas dari kata strategi atau model pembelajaran yang identik dengan istilah strategi itu sendiri. Ada beberapa contoh model pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu model pembelajaran bahasa. Model pembelajaran bahasa ini dibagi menjadi 4, yaitu ada model pembelajaran membaca, model pembelajaran mendengarkan, kemudian model pembelajaran menulis, dan model pembelajaran berbicara. Kemudian yang kedua ada model pembelajaran kooperatif. Jadi model pembelajaran kooperatif di sini merupakan sebuah teknik-teknik kelas yang praktis yang dapat digunakan guru setiap hari untuk membantu siswanya belajar setiap mata pelajaran, mulai dari keterampilan dasar sampai pemecahan masalah yang kompleks. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Afrilia Zilziansi, NPM 18160039. Selanjutnya di sini ada model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning (PBL). Pembelajaran berbasis masalah (PBL) merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang berbasis masalah. Pembelajaran PBL adalah strategi pembelajaran yang berpusat di mana siswa bersama-sama memecahkan masalah dan merefleksikan pengalaman mereka serta berdiskusi untuk memecahkan masalah. Yang D, model Pakem dan Paikem. Pakem adalah sebuah strategi pendekatan introduksional yang memungkinkan peserta didik mengerjakan kegiatan beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan pemahaman, serta kegiatan dengan penekanan belajar sambil bekerja secara mandiri. Pendekatan Paikem adalah sebuah strategi dan terobosan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mengerjakan kegiatan yang beragam dalam rangka mengembangkan keterampilan dan pemahamannya. Dengan penekanan peserta didik belajar sambil bekerja, sementara guru menggunakan berbagai sumber alat bantu belajar termasuk pemanfaatan lingkungan, supaya pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan efektif. Selanjutnya ada pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Istilah pendekatan dapat diartikan secara memulai pembelajaran dalam pengertian yang luas. Pendekatan mengacu kepada seperangkat asumsi mengenai cara belajar, mengajar. Pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan pembelajaran bahasa yang berlandaskan pada pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai. Pendekatan komunikatif memfokuskan pada keterampilan siswa mengimplementasikan fungsi bahasa untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. Yang B, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik yaitu memberi pemahaman kepada siswa untuk mengenal dan memahami berbagai materi pengetahuan dengan pendekatan ilmiah. Artinya, pengetahuan bisa berasal dari mana saja dan kapan saja, tidak bergantung pada pengetahuan guru saja. Terima kasih. Slide ke-6 yaitu pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahasa sebagai seperangkat kaidah. Atas dasar anggapan tersebut, timbul pemikiran bahwa pembelajaran bahasa harus diutamakan penguasaan kaidah-kaidah bahasa atau tata bahasa. Yang D, yaitu pendekatan world language. Dalam pembelajaran bahasa secara umum, world language dapat digunakan sebagai perangkat
wawasan yang mengarahkan kerangka pikiran praktis dengan menentukan bahasa sebagai materi pelajaran, isi pelajaran, dan proses pembelajaran. Siswa termotivasi untuk belajar jika mereka melihat bahwa yang dipelajarinya itu diperlukan oleh mereka. Guru berkewajiban untuk menyediakan lingkungan yang menunjang untuk siswa agar mereka dapat belajar dengan baik. Selanjutnya, slide ke-7 yaitu tentang metode pembelajaran bahasa Indonesia. Metode diartikan sebagai sebuah prosedur yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Di sisi lain, metode diartikan sebagai rencana pembelajaran yang mencakup pemilihan penyusunan secara sistematis bahan yang akan diajarkan serta kemungkinan pengulangan dan pengembangannya. Yang pertama ada metode audiolingual. Metode ini yaitu sangat mengutamakan drill atau pengulangan. Metode ini muncul karena terlalu lamanya waktu yang ditempuh dalam belajar bahasa target. Yang kedua ada metode komunikatif. Desain yang bermuatan komunikatif harus mencakup semua keterampilan berbahasa. Setiap tujuan dia diorganisasikan ke dalam pembelajaran. Setiap pembelajaran dispesifikkan ke dalam tujuan konkret yang merupakan produk akhir. Yang ketiga ada metode produktif. Metode produktif diarahkan pada berbicara dan menulis. Siswa harus banyak berbicara atau menuangkan gagasannya. Dengan menggunakan metode produktif diharapkan siswa dapat menuangkan gagasan yang terdapat dalam pikirannya ke dalam keterampilan berbicara dan menulis secara runtun. Saya, Novina Rustiasih, akan membacakan slide selanjutnya. Yang keempat yaitu metode langsung. Metode langsung berasumsi bahwa belajar bahasa yang baik adalah belajar yang langsung menggunakan bahasa secara intensif dalam komunikasi. Tujuan metode langsung adalah penggunaan bahasa secara lisan agar siswa dapat berkomunikasi secara alamiah seperti penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat. Yang kelima yaitu metode partisipatori. Metode pembelajaran partisipatori lebih menekankan keterlibatan siswa secara penuh. Siswa dianggap sebagai penentu keberhasilan belajar. Siswa didudukan sebagai subjek belajar. Yang keenam yaitu metode membaca. Metode membaca bertujuan agar siswa mempunyai kemampuan memahami teks bacaan yang diperlukan dalam belajar siswa. Yang ketujuh yaitu metode tematik. Dalam metode tematik, semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Yang perlu dipahami adalah bahwa tema bukanlah tujuan, tetapi alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang kedelapan yaitu metode quantum learning. Mengutamakan kecepatan belajar dengan cara partisipatori peserta didik dalam melihat potensi diri dalam kondisi penguasaan diri. Gaya belajar mengacu pada otak kanan dan otak kiri menjadi ciri khas QL atau quantum learning. Yang kesembilan yaitu metode diskusi. Diskusi adalah proses pembelajaran melalui interaksi dalam kelompok. Setiap anggota kelompok saling bertukar ide tentang suatu isu dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah, menjawab suatu pertanyaan, menambah pengetahuan atau pemahaman, atau membuat suatu keputusan. Lalu yang terakhir yaitu yang ke-10, metode kerja kelompok kecil atau small group work. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok kecil merupakan metode yang banyak dianjurkan oleh para pendidik. Metode ini dapat dilakukan untuk mengajarkan materi-materi khusus. Kerja kelompok kecil merupakan metode pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Siswa dituntut untuk memperoleh pengetahuan sendiri melalui bekerja secara bersama-sama. Selanjutnya ada strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Strategi pembelajaran bahasa Indonesia dibagi menjadi 3 strategi. Yang pertama, strategi pembelajaran menyimak. Strategi pembelajaran menyimak dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, strategi pertanyaan dan jawaban. Bagian yang kedua, strategi kegiatan menyimak secara langsung atau DLA, Direct Listening Activities.
Bagian yang ketiga, strategi menyimak dan berpikir secara langsung atau DLTA, Direct Listening Thinking Activities. Yang kedua, ada strategi pengajaran membaca. Strategi pengajaran membaca dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, strategi kegiatan membaca langsung atau DRA, Direct Reading Activities. Yang kedua, strategi SQ3R, Survey, Question, Read, Recite, dan Review. Yang ketiga, strategi membaca tanya jawab atau request reading question. Yang keempat, strategi membaca dan berpikir secara langsung atau DRTA, Direct Reading Thinking Activities. Yang kelima, strategi penghubungan pertanyaan jawaban atau QAR, Question and Answer Relationship. Dan yang keenam, strategi pengelompokan dan pemetaan isi bacaan atau GMA, Group Mapping Activities. Strategi yang ketiga yaitu strategi pembelajaran menulis. Strategi pembelajaran menulis dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu strategi proses menulis terbimbing atau GWP, Guiding Writing Process. Yang kedua, strategi menulis secara langsung atau DWA, Direct Writing Activities. Dan yang ketiga, strategi pembelajaran berbicara. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Yang D, teknik dalam pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar. Teknik adalah aktivitas tertentu yang diterapkan di dalam kelas yang sesuai dengan metode dan sesuai dengan pendekatan. Teknik bersifat implementasional sebab teknik merupakan implementasi perencanaan pengajaran di depan kelas atau aplikasi dari metode di dalam pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan suatu cara guru untuk menyampaikan bahan ajar yang telah disusun di dalam metode. Berdasarkan pendekatan yang dianut, teknik yang digunakan oleh guru bergantung pada kemampuan guru untuk berinovasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara lancar dan berhasil. Dalam menentukan teknik pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan suatu situasi kelas, lingkungan, kondisi siswa, sifat-sifat siswa, dan kondisi-kondisi yang lain. Jadi, teknik pembelajaran yang digunakan oleh guru adalah bervariasi, di mana untuk metode yang sama dapat digunakan teknik pembelajaran yang berbeda-beda, bergantung pada berbagai faktor tersebut. Di dalam teknik-teknik bahasa Indonesia, itu ada teknik-teknik sesuai keterampilannya masing-masing. Yang pertama ada teknik pembelajaran menyimak, yaitu yang pertama ada simak ulang ucap, ada simak tulis atau dikte, ada simak kerjakan, ada simak terka, ada memperluas kalimat, menyelesaikan cerita, membuat rangkuman, menemukan benda, bisik berantai, melanjutkan cerita, parafrase, kata kunci. Dan teknik pembelajaran berbicara yaitu ulang ucap, lihat ucapkan, memberikan, menjawab pertanyaan, bertanya, pertanyaan menggali, melanjutkan cerita, menceritakan kembali, percakapan, dan parafrase. Lalu reka cerita, bermain peran, wawancara, dan memperlihatkan dan bercerita. Selanjutnya ada teknik membaca, yaitu ada membaca survei, membaca sekilas, membaca dangkal, membaca nyaring, membaca dalam hati, membaca kritis, membaca teliti, membaca pemahaman. Dan teknik pembelajaran menulis, yang pertama ada menulis abjad. Menulis abjad ini dilakukan dengan cara setiap siswa diberikan tugas untuk meniru tulisan beberapa huruf lepas yang dicontohkan guru. Tujuannya yaitu untuk pengenalan huruf, mengidentifikasi lafal, lalu materi yaitu huruf kapital dan huruf biasa dari A sampai Z. Huruf lepas yang akan ditulis berukuran besar, kurang lebih 15 x 10 cm. Prosedur, guru menjelaskan tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan memberikan apresiasi. Lalu, siswa mengamati contoh huruf yang akan ditulis. Masing-masing siswa diberi tugas menulis huruf-huruf tertentu. Masing-masing siswa menulis huruf yang telah ditentukan oleh guru. Setiap hasil kerja diberi nama pembuatnya. Lalu, setiap hasil kerja ditempel di papan pajangan. Yang kedua ada menulis kegiatan. Daya ingat anak sekolah dasar terhadap suatu kegiatan yang menarik atau yang membawa kesan tersendiri akan mudah diingat anak. Bagi siswa sekolah dasar untuk
mengkonstruksikan daya ingat terhadap peristiwa yang pernah dialami secara berulang-ulang merupakan objek ide yang terdekat, sehingga dengan ide tersebut anak dapat diajak untuk menulis kegiatan atau membuat karangan sederhana. Lalu selanjutnya ada menulis gambar kesayangan, yang selanjutnya menulis bentuk gambar, lalu menulis cerita bentuk akordion, lalu ada menulis cara memainkan sesuatu, lalu menulis poster dan reklame, menulis benda-benda pos, menulis catatan harian, menulis mainan kesenangan, dan lain-lain. Demikianlah pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Bagi audiens yang ingin bertanya, silahkan berikan pertanyaannya pada kolom komentar. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.